Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Faristina Alif, NIM 2002-10-20-1044 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember. Saya Windadi Astuti dengan NIM 2002-10-20-1058 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Ciko Arso Ferdauso, NIM 200-210-201-038, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang bank sampah. Tapi sebelum itu, ada yang udah tahu apa itu bank sampah? Nah, bank sampah adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menampung sampah. Sampah tersebut dikumpulkan jadi satu dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sampah-sampah yang terkumpul tersebut kemudian dijual kepada pengepul sehingga sampah bisa ditukar dengan nilai rupiah. Adanya bank sampah di sebuah lingkungan tertentu, dewasa ini dirasa sangat menguntungkan berbagai pihak, utamanya untuk masyarakat lingkungan tersebut. Namun dalam proses pendirian dan perintisannya masih banyak yang bingung dan tidak tahu. Untuk pendirian sebuah bank sampah sebenarnya sangat mudah, asalkan ada niat dan keinginan yang kuat dari semua pihak yang berkaitan. Nah, berikut langkah-langkah pendirian bank sampah. Yang pertama, membentuk pengurus. Sebagai sebuah organisasi yang melibatkan orang banyak, langkah awal dalam pendirian sebuah bank sampah adalah membentuk pengurus dari bank sampah. Jika bank sampah yang didirikan hanya untuk lingkungan RT tertentu, pengurusnya pun diambil dari wilayah tertentu. Secara umum, pengurus dapat terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator, dan anggota. Para pengurus inilah yang nantinya menjalankan pengoperasian bank sampah dan mengatur segala sesuatunya. Pemberian nama bank sampah. Pemberian nama bank sampah merupakan hal yang teramat penting karena hal tersebut dijadikan sebuah identitas pembeda antara bank sampah satu dengan bank sampah lainnya, serta agar mempermudah proses pengadministrasian. Agar lebih menarik dan unik, ada baiknya jika penamaan bank sampah menggunakan tema-tema lingkungan. Penentuan tempat. Setelah pengurus dibentuk dan nama telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah penentuan tempat. Tempat yang dimaksud di sini adalah kantor atau tempat untuk mengurusi pengadministrasian bank sampah dan juga tempat penimbangan sampah yang akan ditabung serta tempat penimbunan sementara. Tidak perlu permanen dan besar, yang penting bisa menampung sampah sementara waktu. Bekerja sama dengan pengepul atau pembeli sampah. Pengurus yang telah terbentuk dapat menghubungi para pengepul sampah yang ada di sekitar wilayahnya dan menukar sampah tersebut dengan sejumlah uang. Jika ada banyak pengepul, para pengurus dapat melakukan negosiasi harga untuk mendapatkan harga tertinggi terhadap jenis-jenis sampah yang akan dijual. Alat-alat operasional. Alat-alat operasional utama dari bank sampah adalah timbangan untuk menimbang sampah dan juga karung-karung besar untuk menyimpan sampah menurut jenisnya. Karung-karung tersebut diberi label masing-masing. Misalnya, label besi untuk menyimpan sampah-sampah yang terbuat dari besi, label plastik untuk menyimpan sampah dari plastik, dan label kertas untuk menyimpan sampah dari kertas dan lain sebagainya. 6. Sistem administrasi. Seperti bank konvensional pada umumnya, pengelolaan bank sampah juga memerlukan administrasi atau pembukuan dalam pengelolaannya. Pembukuan yang harus ada dan administrasi paling utama adalah buku tabungan, buku induk nasabah, buku rekap penimbangan, buku kas, buku tamu, dan lain sebagainya. 7. Menentukan jadwal kegiatan. Bank sampah adalah sebuah gerakan sosial yang tidak mementingkan laba, jadi tidak perlu buka setiap hari seperti bank-bank pada umumnya. Pengurus dapat menentukan jadwal penyetoran dan penimbangan sampah, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Jadwal kegiatan ini perlu didiskusikan bersama dan mengacu pada kelonggaran waktu dari pengurus.
Waktunya juga tidak perlu seharian, cukup ditentukan waktunya dari jam berapa sampai jam berapa atau di tanggal berapa tiap bulannya. Jika ada yang menyetor di luar jadwal tidak akan diterima. Hal itu agar tidak terlalu memberatkan pengurus dalam mengelola. Setelah sampah terkumpul, pengurus dapat segera menghubungi pengepul agar tidak terlalu lama menimbun sampah. 8. Sosialisasi. Langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan keberadaan bank sampah tersebut pada masyarakat sekitar agar mereka tahu dan bisa berpartisipasi aktif dalam bank sampah yang telah didirikan. Sosialisasi di lingkungan RT atau pemukiman dapat dilakukan lewat ketua RT dan pertemuan-pertemuan warga. Di sini perlu ditularkan virus-virus cinta lingkungan agar lingkungan bersih dan bebas dari sampah.